Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ya, mudah-mudahan hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah guys, pada hari ini saya ingin berbagi, ya, alhamdulillah di tengah pandemi seperti ini, ya, kita masih bisa melakukan berbagai macam kreativitas dan produktivitas. Ya, ada yang menanam, ya, ada yang berkebun, ada yang memasak, ada yang melukis, dan juga ada yang menulis. Nah, pada kesempatan hari ini, ya, alhamdulillah saya menulis bersama buku kolaborasi, ya, tentang manajemen pendidikan, ya, strategi peningkatan mutu di pembelajaran era new normal. Oke. Nah, di buku ini saya menulis tentang pendidikan karakter dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam era new normal. Ya. Kenapa saya memilih pendidikan karakter? Ya, karena ini menjadi sangat penting. Jangan diabaikan atau dilupakan. Ketika PJJ berlangsung, penanaman pendidikan karakter harus bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing. Ya, ini adalah mohon maaf terbalik. Ini adalah penulis dari berbagai akademisi, dosen, praktisi, dan sebagainya. Alhamdulillah ini buku yang cukup tebal dari berbagai, termasuk saya di sini menulisnya. Nah, saya mau ngasih apa sih sebenarnya review dalam saya akan sedikit mereview buku ini. Nah, ini yang saya tulis tentang pendidikan karakter. Kita tahu saat ini pandemi mengubah semua tatanan, ya, kehidupan. Tidak hanya ekonomi, tidak hanya kesehatan, ya, tetapi juga pendidikan. Ya, karena untuk menekan atau mengendalikan penyebaran virus COVID-19, maka belajar di rumah. Ya. Ketika belajar di rumah, tentu, ya, kita jangan abaikan pendidikan karakter. Karena proses pendidikan karakter tidak instan, ya, tetapi harus dilaksanakan secara intensif, ya, continue, gitu. Nah, proses yang pertama adalah proses pembiasaan. Apa-apa yang sudah dilaksanakan di sekolah, seperti disiplin belajarnya, kemudian biasa 5S, ya, sapa, salam, sapa, senyum, sopan, santun, begitu, ya. Nah, kemudian budaya-budaya yang ada di sekolah itu, ya, pola pembiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah itu, maka jangan sampai hilang ketika berada di rumah. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama antara pihak sekolah, ya, guru, dan orang tua, sehingga, ya, pola pembiasaan ini terus diingatkan. Ya, ketika waktunya belajar, ya, disiplin, anak diingatkan untuk belajar dengan gurunya, ya, sesuai dengan jadwalnya, ya, mengerjakan PR dan sebagainya. Ini jangan sampai lupa, ya, pola pembiasaan ini sangat penting. Karena apa? Karena pembiasaan itu sejak dini. Kalau sudah lewat daripada 21 tahun itu agak sulit, ya. Nah, selain pola pembiasaan, pola identifikasi, ya, ketika anak sudah melakukan pola pembiasaan secara kontinu, ada identifikasi. Ini adalah pola di mana seseorang, ya, peserta didik atau anak itu sudah mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Ada proses penyadaran, ya. Oh, ini waktunya sholat, ini waktunya makan, ini waktunya belajar, ya. Ada proses identifikasi dalam dirinya, ya. Nah, proses yang ketiga adalah proses pengkristalan. Ini sudah tertanam kuat dalam nilai-nilai karakter, sudah tertanam kuat. Dia sudah tahu waktunya belajar, waktunya sholat, waktunya istirahat, dan sebagainya. Ya, pola pengkristalan ini tentu butuh proses tadi dari pola pembiasaan, pola identifikasi, dan pengkristalan. Nah, sebetulnya nilai-nilai apa aja sih yang bisa kita nilai-nilai karakter apa yang bisa kita tanamkan? Ada nilai-nilai dari agama, ya, nilai-nilai agama religius, karena tujuan pendidikan nasional kita kan, ya, agar potensi peserta didik itu bisa menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Maka ketika seyogianya berada di rumah, maka ingatkan peserta didik kita, ya, anak kita, untuk apa? Untuk sholat, ya, untuk tanamkan nilai kejujuran, ya,
nilai-nilai kebaikan yang dari agama, nilai tauhid, misalkan ajarkan dia sholat, kemudian akhlaknya, akhlakul karimah diajarkan, dan ini dibutuhkan contoh loh dari orang tua, teladannya dari orang tua ya, karena dia akan melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan ya. Kemudian ada nilai dari Pancasila, nilai-nilai ini ada sikap saling menghargai, menghormati ya, ada nilai-nilai patriotisme ya, cinta dengan tanah air, dan ada juga nilai-nilai dari budaya, gotong royong, misalkan kepedulian sosial ya, dan sebagainya ya. Nah, nilai-nilai itu bisa kita terapkan ketika dalam pembelajaran jarak jauh ya, PJJ. Gimana caranya? Yang tadi, ketika sang guru sudah memberikan tugas ya, maka dia harus misalkan secara disiplin tugas tersebut sampai selesai ya. Ketika guru sudah memberikan project ya dengan teman-teman, maka sudah harus ada kolaborasi, nilai kolaborasi dan kerjasama. Nah, buku ini sangat menarik ya bagi kalian sebagai guru ya, atau dosen. Saya referensikan ini ya, manajemen pendidikan strategi peningkatan mutu pembelajaran di era new normal ya. Nah, jangan lupa ya, mudah-mudahan saya akan bisa review buku-buku yang lainnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.